Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ba'du. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Teriring doa kita untuk guru kita Ustadz Qadim yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Semoga beliau, para guru kita ataupun saudara-saudara kita yang juga diuji dengan sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafahumullahu syifaan ajila, antas syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-16, masih berkaitan dengan ibadah salat. Tentang fadilah atau keutamaan salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum salat fajar. Diriwayatkan dari sahabat Qais bin Amr bin Sahl al-Ansari. Qais bin Amr bin Sahl al-Ansari dari kalangan kelompok Ansar. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat secara langsung ada salah seorang sahabatnya sholat 2 rakaat setelah sholat subuh berjamaah. Tidak sesuatu yang wajar ya. Setelah sholat subuh berjamaah bersama selesai, ada di antara sahabatnya yang kemudian sholat 2 rakaat, sementara yang lain tentunya tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian mengomentari, salatus subhi rak'atani, salat subuh itu hanya 2 rakaat, tidak ada salat setelahnya. Mengingatkan sahabatnya tadi. Ternyata apa yang dikatakan sahabat Rasulullah tersebut? Faqala ar-rajul, inni lam akun sallaitu rak'ataini allataini qablahuma fasallaituhuma al-ana. Kata sahabat tadi, aku belum menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka aku pun mengqadha'nya setelah sholat subuh. Apa yang dilakukan baginda Rasulullah? Menyalahkan atau menyetujui? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasakata Rasulullah. Rasulullah terdiam. Artinya apa? Menyetujui, mengiyakan. Silakan kalau begitu. Hadis ini mengandung sebuah tuntunan bahwasanya kita tahu di antara macam hadis baginda Rasulullah itu ada yang disebut dengan hadis takriri. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apapun, tidak mengucapkan apapun, dan ini sebagai hujjah atau dalil bahwasanya apa yang tidak dilakukan baginda Rasulullah boleh jadi bisa menjadi sumber syariat, asalkan Rasulullah melihat, mengetahui, mengiyakan, menyetujui, tidak mengingkari atau menyalahkan. Dan ini termasuk. Kembali lagi, sahabat tadi mengqadha sholat sunnah subuh setelah sholat subuh berjamaah selesai. Rasulullah mempersilahkan,
tidak menyalahkan. Riwayat ini menegaskan dari hadis baginda Rasulullah SAW tentang besarnya fadilah keutamaan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita terlambat sholat berjamaah subuh, yang pertama jangan sholat sunnah dulu, ikuti sholat subuh berjamaah, kemudian kita baru mengqadha sholat sunnah subuh setelahnya, baik di masjid maupun di rumah. Karena masyarakat kita barangkali belum begitu tahu, mungkin akan menimbulkan fitnah, maka lebih baik melaksanakannya di rumah. Kalau bagi baginda Rasulullah SAW, para sahabat tidak akan jadi masalah. Tapi dalam masyarakat mungkin kita perlu sosialisasi yang lebih banyak, dan untuk mencegah fitnah ataupun keributan, kalau kita ingin menunaikan sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh, maka bisa dilaksanakan di tempat terpisah, khususnya di kamar atau di rumah sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.